Apel jatuh di kepala pria itu. Saat dia akan menyadari tarikan gravitasi yang mempengaruhi generasi mendatang. Kemudian, lebih banyak apel yang jatuh. Untuk memperbaiki kesalahan sejarah ini, Donna langsung memberitahu Newton bahwa apel itu jatuh karena gravitasi. Kemudian dia sibuk memperbaiki mesin waktu yang rusak karena ulah dokter. Tapi Newton bahkan lebih bingung karena ada gravitasi. Lalu bagaimana kotak kulit hijau di depannya ini bisa terbang ke langit? Pada saat yang sama, agar tidak merugikan selebriti lain di Inggris, dokter hanya bisa melakukan pendaratan darurat ke ruang yang tidak diketahui. Tingkat kerusakan Cortadis jelas tidak terduga. Dan kemudian mereka memiliki pilihan untuk meminta Tarbis memperbaiki dirinya sendiri dengan obeng sonik, atau memperbaikinya secara manual dengan obeng. Dokter dengan tegas memilih yang pertama. Bahan awal baru saja dimasukkan ke dalam obeng sonik. Saya melihat cahaya biru berkedip-kedip di atas Tardis, kemudian menghilang di tempatnya. Dokter menjelaskan bahwa ini adalah mekanisme pertahanan diri Tardis. Pasti ada sesuatu di sekitar yang mengancam keselamatannya, untuk membuatnya pulang untuk makan malam. Donna dengan cepat membawa dokter dan memulai penyelidikan. Tapi yang tidak mereka duga adalah pesawat ruang angkasa yang mereka tumpangi sangat besar. Tidak ada akhir yang terlihat. Sepertinya ada sosok yang kabur tidak jauh dari sana. Tidak peduli seberapa banyak mereka berteriak, namun tidak ada tanggapan. Kemudian mereka melangkah maju. Pada saat ini, pelat besi internal mulai terus mengatur ulang. Dokter mengambil kesempatan untuk menemukan skuter tersembunyi di bagian bawah. Dan itu sangat meningkatkan laju perjalanan keduanya. Tetapi ketika semakin dekat, mereka menyadari bahwa sosok itu hanyalah robot berkarat. Ini menjadi sangat membingungkan. Untungnya ada taksi tidak jauh dari sana. Dokter segera memanggil drone untuk memeriksa sekitar, tetapi mereka tidak dapat melihat planet, bahkan dari luar angkasa. Lihatlah kekosongan tak berujung ini. Dokter mengerti bahwa hanya lubang cacing yang cocok dengan profil ini. Dia awalnya berpikir bahwa jika tidak jauh dari bumi, dia akan mengemudikannya kembali. Tapi itu tidak mungkin sekarang. Lebih baik tunggu saja Tatis kembali. Pada titik ini, kabin mulai ditata ulang lagi. Dan Donna memperhatikan bahwa robot itu juga telah mengambil langkah maju. Sebenarnya apa hubungan antara keduanya? Kemudian dokter mulai menyelidiki kabin lain. Dokter ingin Donna membantunya, tapi Donna memberikan jawaban yang tidak diharapkan oleh dokter. Dokter melihat dengan bingung, tetapi menemukan bahwa pihak lain ternyata benar. Tapi bagaimana tangan manusia normal bisa menjadi seperti ini? Pihak lain jelas bukan Donna yang asli. Pada saat yang sama, sesuatu juga terjadi pada dokter dari pihak Donna. Keduanya berteriak bersamaan. Rupanya inilah yang membuat takut Tardis. Mereka sekarang meniru setiap gerakan dokter dan Donna. Meskipun belum jelas berapa banyak lutut yang dimiliki manusia, tapi begitu mereka selesai menyalin, itu bisa menggantikan keinginan dokter untuk melarikan diri di Tardis. Seorang dokter tanpa faktor obeng hanya bisa mengandalkan kebijaksanaannya sendiri. Namun dalam situasi ini, mereka hanya bisa memilih untuk lari. Tapi monster itu mengikuti dari belakang. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, monster itu semakin besar. Gunakan tangan dan kakinya dengan kecepatan yang sama dengan dokter, dengan telapak tangan yang lebih besar dan lebih tebal. Donna sang monster menampar mobil. Dokter yang mengemudikan mobil membuat kesalahan dalam guncangan. Dia benar-benar merobek setir. Saat mobil berhenti, kedua monster itu terjepit karena ekspansi yang cepat. Dokter tidak bisa tidak mempertanyakan, bagaimana mungkin monster-monster ini tidak mematuhi hukum kekekalan massa. Mungkin kokpit masih memegang kunci untuk memecahkan misteri. Namun jalan telah diblokir. Alasan monster jelas tidak berhasil. Dokter mengamati ventilasi di dinding. Mungkin mereka bisa memutar dari sana. Tapi dia lupa bahwa sesekali ini akan secara otomatis diatur ulang. Hal itu membuat dokter dan Donna terpisah saat mereka mengikuti suara untuk menemukan satu sama lain. Tapi tak terduga bertemu dengan diri mereka yang sama persis. Beberapa orang memulai identifikasi diri dengan sengit. Meskipun monster memiliki kemampuan untuk meniru, tapi dokter masih menemukan Donna asli dalam seluk-beluk. Dengan terbongkarnya identitas, tubuh monster itu terus bertambah tinggi. Dan ini akan menjadi lebih besar lagi. Kemudian dokter mengeluarkan toples garam. Itu juga berarti semua monster takut pada hal ini. Kecuali Anda dapat menghitung berapa banyak butir garam di tanah. Donna yang menyaksikan adegan ini tercengang. Operasi macam apa ini? Tapi detik berikutnya, Donna palsu justru turun ke tanah dan menghitung kasar. Tapi saat dia melakukannya, dia menemukan cara yang lebih baik. Melihat monster dengan gigi terbuka, dokter tidak punya pilihan selain melarikan diri lagi. Berlari di palka pesawat ruang angkasa sangat membantu. Dan dokter juga mendeteksi monster itu setelah tes barusan. Mereka meniru dengan mencairkan ketakutan manusia. Jadi dia sudah bermain keras untuk mendapatkannya. Tidak ada cara membunuhnya. Cara terbaik untuk menghentikan mereka bereplikasi adalah dengan mengosongkan diri. Jangan pikirkan apapun. Tapi bagaimana manusia bisa berhenti berpikir? Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba datang dari atas. Dokter membuka skylight dengan bingung.
Ternyata itu adalah kecelakaan alien tanpa helm dan satu-satunya kapal di lubang cacing. Pihak lain jelas adalah kapten pesawat ruang angkasa. Dikombinasikan dengan informasi yang diselidiki sebelumnya. Dan dokter mengerti itu semua. Kapten diserang oleh dua monster ini saat dalam perjalanan antar bintang. Untuk mencegah pihak lain berpura-pura mengendalikan pesawat ruang angkasa, dia hanya bisa memilih bunuh diri sebelum replikasi monster selesai. Begitu tuan rumah mati, kenangan yang didapatkan oleh monster sebelumnya juga akan menghilang bersama. Pada titik ini, pesawat ruang angkasa mulai berkumpul kembali. Bedanya kali ini, robot tidak memilih untuk maju. Dia mengangkat tangannya. Dokter segera menebak tujuan dari semua ini. Ternyata untuk menghancurkan monster itu sepenuhnya. Kapten juga mengatur perintah sebelum mati. Biarkan pesawat ruang angkasa perlahan-lahan berkumpul kembali menjadi bom raksasa. Robot perlahan bergerak melalui lorong. Dorong saklar ledakan itu di akhir hitungan mundur. Proses ini bisa memakan waktu puluhan ribu tahun. Selama itu, cukup lambat. Monster itu tidak bisa menebak tujuannya. Tapi dengan pemikiran dokter, para monster juga mengetahui informasi ini secara serempak. Mereka segera berlari ke arah robot tersebut. Penting untuk menghentikan ledakan ini. Tapi dokter melakukan yang sebaliknya. Berbalik, dan dengan cepat mengoperasikan panel pesawat ruang angkasa. Dia harus memiliki keberanian untuk meledakkan bom sebelum monster itu menghentikannya. 3 tahun asli dikompresi menjadi 3 menit oleh dokter. Tapi untuk asuransi mereka juga harus berpikir bahwa mengganggu tindakan monster itu. Saat Donna sedang berkutat dengan monster itu, dokter tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika monster itu tidak punya waktu untuk menghentikan ledakan, bukankah krisis untuk TARDIS akan dicabut? Dia pasti akan kembali. Dan seperti yang dia pikirkan, dengan munculnya bilik telepon hijau secara perlahan, dokter segera mencabut obeng faktor. Sebuah sol dipercepat dan bergegas menuju Donna. Anda dapat menghadapi dua orang yang identik. Bahkan dokter tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. Dia harus memilih salah satu dan menariknya. Dengan tangisan putus asa Donna, robot juga menekan tombol merah. Dr. Monster akhirnya selangkah di belakang, dilahap oleh api ledakan. Tepat saat Donna menatap putus asa kobaran api di ujung lorong, dokter telah menyadari bahwa dia telah menarik orang yang salah. Saat mereka saling berpelukan dan menangis, monster Donna juga mengantarkan malapetaka sendiri. TARDIS melewati api, kembali ke bumi melalui ruang dan waktu. Dan Donna berhasil membuatnya ke acara makan malam bersama keluarganya. Di sisi lain, dokter terobsesi untuk menemukan orang untuk bermain game. Kemudian ubah penjual buku menjadi pameran mainannya sendiri. Tanpa diduga, dia memakan kue di tangan dokter berkali-kali untuk memasukkan dokter ke dalam harem. Mainan akan dikirim berkali-kali, tapi dokter lebih suka perjalanan waktu. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengannya sama sekali. Jadi dia harus menggunakan momok manusia untuk memaksa dokter muncul. Gelombang otak orang terpengaruh. Secara bertahap, menjadi mudah tersinggung dan tidak masuk akal. Dunia menjadi kacau. Terlebih lagi mereka memiliki pemimpin yang tidak dapat diandalkan. Trump, meskipun gelang untuk menekan energi ini segera dikembangkan, tapi ini adalah negara bebas. Sebaliknya, orang melihatnya sebagai kuk yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan pikiran rakyat. Kembalinya dokter membawa napas lega bagi semua orang. Tapi saat mereka sedang bernegosiasi, musik dimulai, dan seorang pria muncul dengan tarian ceria. Dia adalah sudut mainan yang telah menunggu dokter. Kate segera memerintahkan untuk menembak. Sebagai makhluk di dimensi yang lebih tinggi, seperti dokter, senjata biasa sama sekali bukan ancaman baginya. Beberapa prajurit malah berubah menjadi bola berwarna. Ini tidak dapat diubah. Dengan raungan marah sang dokter, pembuat mainan bangga pada dirinya sendiri, lalu menghilang di depan mata semua orang. Apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Dokter memimpin kerumunan ke atap untuk menantang, tapi pembuat mainan mengarahkan meriam laser ke teman dokter. Dia lelah melihat wajah dokter sekarang, atau lebih menyenangkan bermain game dengan dokter berikutnya, hanya melihat detik berikutnya. Laser membeku melalui dada dokter. Pihak lain jelas mengetahui karakteristik penguasa waktunya. Setelah kematian, dia bisa terlahir kembali. Tapi baru saja Donna dan Melanie melangkah maju untuk berpamitan dengan dokter. Cahaya merah di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Ini seperti bersin yang tidak keluar. Dokter dengan cepat meminta mereka berdua untuk membantunya. Kemudian detik berikutnya, dengan kerja keras Donna dan Melanie, seorang dokter kulit hitam yang sangat dinanti muncul. Tapi sepertinya dia lupa memakai celananya. Dokter menatap wajahnya dan merayakan kelahiran dirinya yang lain dengan penuh semangat. Dan ini benar-benar membingungkan pembuat mainan. Satu dokter sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala. Sekarang inilah sepasang setan ganda hitam dan putih. Tapi permainan itu untuk dia mainkan. Bahkan jika dia harus bermain 1 lawan 2 sekarang, dia tidak dapat menahannya. Karena dua dokter dalam arti tertentu adalah satu orang. I'm the doctor. And I'm the doctor. And according to the rules, you can't say no. But that's cheating. How? Permainannya mudah.
hanya saling melempar dan menangkap. Begitu kedua belah pihak gagal menangkapnya, ia kalah. Kedua dokter bekerja sama diam-diam. Sebentar lagi mainan itu akan terpojok. Dan sebagai hukuman karena kalah, mainan itu akan dikirim ke ruang 2 dimensi oleh dokter, dilipat menjadi kotak, dan dikunci di dalam kotak. Krisis manusia telah terangkat, dan sudah waktunya bagi kedua dokter untuk mengucapkan selamat tinggal. Lagi pula, hanya ada satu TARDIS. Dokter baru seharusnya mewarisi semua ini. Tapi dokter kulit hitam tiba-tiba menyadari sesuatu, menarik palu besar langsung dari lantai. Kemudian dia berlari keluar pintu dan mengetuk TARDIS. Meski keterlaluan, tapi juga masuk akal. Serah terima antara kedua pihak selesai. Dr. X melanjutkan perjalanannya melalui ruang dan waktu bersama teman wanitanya. Dan Dr. K-14 mulai mencari asisten wanitanya 100 juta tahun yang lalu di bumi. Setiap perubahan halus dapat memicu efek kupu-kupu yang menakutkan. Dokter buru-buru memberikan pernapasan buatan pada kupu-kupu yang tergencet. Kembalikan sejarah ke jalurnya. Jika kita secara tidak sengaja memusnahkan umat manusia lagi, itu akan menyedihkan. Lebih aman untuk pergi ke masa depan. Kemudian dokter menarik saklar dan TARDIS melakukan perjalanan melalui terowongan waktu yang panjang ke tahun 2150 Masehi. Manusia saat ini telah membuka misteri antar bintang. Di depan mereka ada stasiun luar angkasa kolonial. Dokter ingin masuk dan menyapa. Omong-omong, mari kita lihat apa itu teknologi tinggi yang menyenangkan. Tapi tidak hanya kremasi di seluruh pangkalan, dan dari kedalaman kegelapan terdengar suara gemuruh yang bukan milik manusia. Mungkinkah mereka pergi ke set yang salah? Sudahkah Anda datang ke dunia alien? Tapi garis tidak begitu jelek. Keduanya berlari liar sepanjang jalan. Akhirnya menemukan lift ke lantai atas pada saat kritis. Dokter juga ingin menjelaskan bahwa dia tidak takut, hanya tidak ingin menyakiti makhluk asing itu. Namun Lulu tertegun dengan pemandangan di depannya. Ternyata manusia untuk bereproduksi dengan cepat telah meninggalkan proses reproduksi alami. Dan ini mengambil pendekatan yang lebih berteknologi tinggi. Di zaman ini orang Indonesia telah menjadi penjelajah antar bintang. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa ibu pertama umat manusia. Dan dia duduk di sana di studio pemandu wisata. Lalu ada suara datang dari belakang. Oh no! Dokter bergegas menjelaskan bahwa dia masih lajang. Ajaibnya pihak lain berlari keluar dari pintu. Dia bilang, dia akan memberitahu saudara-saudaranya kabar baik. Mereka berdua bingung, mengapa anak-anak itu menganggap mereka orang tuanya ketika mereka bertemu orang? Mungkinkah tidak ada orang dewasa di markas sebesar itu? Jangan bilang itu tidak ada. Anak-anak menjalankan pangkalan dengan kecerdasan buatan. Pakaian baru datang ketika sudah kotor, dan makanan datang ketika mereka lapar. Itu bahkan membersihkan hidungnya dengan kertas yang mencuat di depannya. Sampah juga didaur ulang secara otomatis. Tapi karena markas ini belum ditinggalkan, bagaimana dengan monster yang tampak seperti alien di bawah sana? Mungkinkah itu hewan peliharaan yang dipelihara oleh anak-anak? Ketika mendengar dokter menyebut kata monster, hal itu membuat anak-anak menangis. Keduanya tidak memiliki pengalaman sama sekali dengan anak-anak. Dokter tidak punya pilihan selain menceritakan kisah Dragon Quest. Pada titik ini, kecerdasan buatan mengeluarkan suara dan meminta mereka untuk pergi ke kamar dan membeli beberapa mainan. Tapi tepat saat dokter tiba di tempat tujuannya, tetapi secara tidak sengaja menemukan kebenaran tentang seluruh pangkalan. Ternyata bibi di depan mereka adalah kecerdasan buatan. Apa yang disebut layanan cerdas sebenarnya dikendalikan secara manual olehnya. Ini untuk menjaga anak-anak dari mengetahui bahwa mereka telah ditinggalkan. Perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjajah planet ini bangkrut 6 tahun yang lalu mengevakuasi semua karyawan. Tapi anak-anak telah lahir di inkubator. Adalah ilegal untuk mematikan mesin saat ini. Jadi dia hanya bisa menjaga mereka yang merupakan pembibitan. Karena kurangnya perawatan kecerdasan buatan nyata mati beberapa tahun yang lalu. Bibi sangat sibuk sekarang sehingga dia tidak punya waktu untuk pergi keluar untuk melihat anak-anak. Untungnya kemunculan dokter membebaskan Bibi. Dia memasukkan obeng faktor ke konsol. Hal itu akan segera memperbaiki kecerdasan buatan. Namun seluruh stasiun luar angkasa memiliki masalah yang lebih serius. Kehabisan makanan dan popok. Bibi telah mengirim sinyal mara bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tidak ada yang menjawab. Dokter menemukan sebuah planet tak berpenghuni untuk ditinggali. Tapi stasiun luar angkasa tidak memiliki mesin. Tidak ada momentum yang cukup bagi mereka untuk terbang. Dan ada monster di luar docking pod. Bahkan jika mereka mendarat, mereka tidak bisa keluar. Sama seperti beberapa orang tertekan. Dokter melihat sosok mungil dalam pengawasan. Ternyata anak itu dipengaruhi oleh cerita dokter. Dia ingin menjadi pahlawan dan mengusir monster. Kemudian dokter dan Lulu segera ke sana. Akhirnya menemukan pahlawan kecil ini yang takut mati di sudut. Dan menurut keterangan bibi monster itu, muncul sebelum kecerdasan buatan rusak. Dia tidak tahu dari mana pihak lain berasal. Pada saat ini Lulu tiba-tiba terpeleset. Kemudian sejumlah besar lendir jatuh dari langit.
Sang dokter juga tertarik dengan pecahan monster di kakinya. Setelah pengujian, ia menemukan kebenaran yang mengejutkan. Ternyata kecerdasan buatan menganggap anak-anak membutuhkan sebuah cerita, dan cerita membutuhkan monster. Jadi dia mengumpulkan lendir dari anak-anak dan menciptakan siput raksasa dari inkubator. Meskipun terlihat jelek, tapi dalam arti tertentu dia juga salah satu dari anak-anak. Tidak ada yang berhak membunuhnya. Dokter memutuskan untuk menyimpannya bersama, dan dia memeriksa seluruh stasiun luar angkasa dengan faktor sejumlah besar gas yang mudah terbakar ditemukan di suatu tempat. Itu omong kosong yang telah ditabung anak-anak selama 6 tahun. Setelah menyala, stasiun luar angkasa memiliki kekuatan yang cukup untuk terbang ke planet tak berpenghuni itu. Dengan asap mengepul, planet ini akan menerima master baru. Adapun apakah itu manusia atau siput, itu semua tergantung pada ciptaan mereka sendiri. Di sisi lain, seorang gadis dengan santai memainkan piano, tanpa sengaja membangunkan iblis yang sedang tidur, dan dia memakan musik. Sekarang dia tidak terburu-buru untuk mengejar dokter, tapi berbalik dan melompat kembali ke piano. Dia melihat bahwa permainan orang tua itu berhenti tiba-tiba di detik berikutnya. Musik di sini jelas lebih enak. Seperti apa dunia tanpa musik? Dokter mengaktifkan TARDIS, atur waktu kembali ke 2024. Hal pertama yang mereka lihat adalah reruntuhan London, dan iblis sepertinya tahu mereka akan datang. Dia hanya menghela napas. Seketika sang dokter langsung dibawa ke dunia batin iblis. Ternyata tujuannya bukan untuk membunuh musik. Ini tentang membiarkan musik yang Anda sukai menjadi arus utama. Suara bom nuklir yang meledak adalah salah satu suara terindah di dunia. Dia benar-benar gila untuk menyelamatkan dunia. Dokter ingin melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk memperbaiki penampilan setan, tapi iblis tidak memakai pena. TARDIS hanya dapat melakukan perjalanan kembali ke tahun 1963 karena gangguan. Disinilah Beatles menembak usia bisa karena keberadaan iblis. John Lennon menulis lagu seperti ini. I've got a dog, he's called Fred. My dog is alive, he's not dead. I love my dog, he loves me too. I haven't got a cat, only a dog. Dan musik dianggap sebagai profesi terendah. Ini masalah ingin makan makanan lengkap. Dokter ingin memperbaiki apa yang salah dengan dunia. Dengan obeng iblis memang terintimidasi oleh gerakan ini pada awalnya, tapi segera dia menemukan celahnya. Dengan gemetar hebat dari naungan di dalam air. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Obeng terganggu dan cahaya di tangan dokter padam. Jadi bagaimana lagi kita bisa menyelamatkan dunia? Hanya sihir yang bisa mengalahkan sihir. Meski sel musik orang ditelan setan, tapi mengejar hal-hal baik tidak akan berubah. Mainkan saja akor terindah di dunia. Membangkitkan kecintaan pada musik untuk mengusir setan. Dokter datang ke studio untuk memainkan mahakarya yang telah diturunkan turun-temurun. Tapi dia jelas melebih-lebihkan dirinya sendiri. Iblis telah melihat bahwa Lulu yang bertugas menyetel di luar lebih musikal. Dengan tergesa-gesa, dokter mengambil kursi, hancurkan kaca, dan pecahkan jendelanya. Tunggu sampai dia tiba di auditorium. Di sisi lain, Lulu terikat pada tali nat musik. Melihat ini, dokter ingin meminta pertikaian antara pria sejati, dan meminta untuk melepaskan gadis polos itu. Tapi tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Lulu adalah seorang wanita dengan musik latarnya sendiri. What is it? Adegan ini benar-benar membuat marah iblis. Kemudian dia menerima tantangan dokter. Hanya dengan cara ini, suara latar belakang Lulu dapat sepenuhnya dilenyapkan. Iblis yang telah melahap inspirasi musik yang tak terhitung jumlahnya sangat percaya diri. Tapi dokter bukannya tanpa rintangan. Auditorium dipenuhi dengan instrumen Beatles, masing-masing adalah legendaris. Bahkan dokter yang setengah-setengah bisa menjadi master. Pertarungan piano versus biola telah resmi dimulai. Iblis menyerang lebih dulu. Hanya tarikan adalah melodi yang sangat indah. Tidak mau kalah, tangan dokter berdetak cepat. Kemudian nada musik berubah menjadi peluru. Kedua sisi mereka datang dan pergi, lalu segera memasuki panggung putih panas. Ketika dokter akan kewalahan, Lulu segera bergabung di medan perang. 4 jari memainkan biola melawan iblis. Sayangnya dia tidak dapat menemukan suona. Kalau tidak, saya akan menyebutnya pengetahuan. Iblis berhasil dikalahkan, tapi itu hanya membuat musik latar Lulu. Untuk menghancurkan iblis, mereka membutuhkan melodi yang lebih indah. Lalu dokter punya ide, jalan menuju kesederhanaan. Yang paling cantik sebenarnya yang paling sederhana. Selama do re mi fa sol la si muncul secara bergantian, iblis itu bisa disegel kembali.
dengan dokter mengeluarkan not musik terakhir. Iblis menampakkan senyum berdarah. Ternyata iblis terlalu bosan, jadi dia bermain-main dengan dokter. Apa ada yang berpikir bisa membunuh iblis dengan mudah? Cambuk menari liar dengan not musik. Satu-satunya piano yang bisa dibalik didorong keluar rumah, ditemani oleh suara trompet yang penuh gairah. Iblis itu mengikat tangan dan kaki dokter. Kemudian dokter dimasukkan ke dalam drum dan Lulu yang melihat itu tidak dipercaya, karena suara latar belakang tidak dapat dihilangkan. Kemudian bunuh saja orang itu dalam hitungan detik. Iblis memukul drum dengan penuh semangat, dan suara yang tidak menyenangkan mengalir keluar. Sama seperti dunia akan segera berakhir. Sosok kesepian berjalan menuju piano di luar pintu. Melihat not musik yang baru saja dimainkan dokter, sebuah melodi sepertinya terngiang di telinga John Lennon. Itu adalah musik yang telah dia dengar berkali-kali dalam mimpinya. Tapi bagaimana Anda mengeluarkannya? Pada saat kritis, pasang tangan lain muncul, itu Beatle lainnya Paul McCartney. Di bawah interpretasi bersama dari keduanya, hiasan di atas kepala akhirnya dihidupkan kembali, dan iblis telah menyambut persetujuannya saat piano menyegelnya. Di seluruh dunia, baru melodi indah bergema di jalanan London. Dan kemana perjalanan dokter selanjutnya dalam ruang dan waktu?